Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat belajar semuanya. Dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang keadaan cuaca, tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, mari kita mulai belajar ya. Apakah kalian tahu tentang keadaan cuaca? Nah, bagaimanakah keadaan cuaca di rumah kalian saat ini? Apakah mendung, ataukah hujan, ataukah panas? Nah, kita akan bahas dalam video pembelajaran ini ya. Mari kita simak bersama-sama. Dalam video pembelajaran keadaan cuaca ini, anak-anak perlu memahami apa itu cuaca. Cuaca adalah suatu keadaan udara di suatu wilayah pada waktu tertentu. Contohnya cerah, berawan, dan hujan. Indonesia memiliki 4 jenis keadaan cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Anak-anak perlu tahu bahwa setiap daerah memiliki keadaan cuaca yang berbeda-beda. Keadaan cuaca di setiap daerah dapat berubah-ubah. Perubahan cuaca dapat diperkirakan dengan mengamati keadaan langit, cahaya matahari, dan angin yang bertiup. Keadaan cuaca berdasarkan gambar ada 5. Yang pertama, mendung. Yang kedua, panas. Yang ketiga, berawan. Yang keempat, cerah. Dan yang kelima, hujan. Anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat keadaan cuaca seperti gambar ini? Ya, tentu saja pernah. Mari kita belajar lebih lanjut. Cuaca cerah seperti pada gambar di samping merupakan keadaan ketika langit berwarna biru, tidak berawan, dan cahaya matahari bersinar terang. Keadaan cuaca cerah biasanya terjadi saat musim kemarau. Saat keadaan cuaca cerah, kita dapat melakukan banyak aktivitas sehari-hari, seperti bermain di lapangan, beraktivitas di luar, berkebun, dan bermain sepak bola. Yang kedua, cuaca berawan seperti pada gambar di samping merupakan keadaan ketika cahaya matahari tertutup oleh awan yang tebal. Awan tebal terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke langit. Uap air berkumpul menjadi satu sehingga menimbulkan awan tebal. Cuaca mendung seperti pada gambar di samping merupakan keadaan ketika langit berwarna abu-abu, awan berwarna hitam, angin bertiup kencang, dan cahaya matahari menjadi redup. Keadaan cuaca mendung biasanya menandakan akan terjadinya hujan. Selanjutnya, cuaca hujan seperti pada gambar di samping merupakan keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Hujan terjadi karena awan sudah tidak dapat menampung uap air, sehingga jatuh butiran air ke bumi. Hujan yang ringan atau lebat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Semakin cepat angin yang berhembus, maka hujan yang terjadi akan semakin lebat. Anak-anak, kita harus memahami unsur-unsur cuaca karena kita dapat meramal keadaan cuaca apabila
kita paham unsur-unsur cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca, misalnya suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Anak-anak, ayo kita perhatikan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca berikut ini. Ada banyak kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Mari kita sebutkan. Yang pertama, ada langit. Yang kedua, ada dingin. Yang ketiga, cerah. Keempat, basah. Kelima, berawan. Keenam, hujan. Anak-anak, coba kalian sebutkan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca selain yang sudah kita sebutkan. Bisakah kalian menyebutkan? Tentu bisa, bukan? Ayo kita pahami arti kata yang berhubungan dengan cuaca. Awan. Arti kata awan yaitu kelompok butiran air, es, atau keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Yang kedua, hujan. Arti kata hujan yaitu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang ketiga, matahari. Titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi di siang hari. Yang keempat, mendung. Arti kata mendung yaitu awan yang mengandung hujan. Yang kelima, petir. Arti kata petir yaitu kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Setelah kalian menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca, sekarang kita akan mempelajari kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Selain itu, kalimat efektif juga dapat menyampaikan gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis maupun pembacanya. Beberapa ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur minimal, subjek, dan predikat. Yang kedua, penggunaan kata tidak boros. Artinya, kata yang bermakna sama tidak diulang pemakaiannya. Yang ketiga, memiliki makna yang jelas atau logis. Anak-anak, dengan memahami kalimat efektif, kalian dapat menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Ayo perhatikan contoh membuat kalimat dari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Sejuk. Contoh kalimat: saat cuaca berawan, cuaca menjadi sejuk. Yang kedua, dingin. Contoh kalimat: udara menjadi dingin
saat hujan turun. Yang ketiga, petir. Contoh kalimat: hujan sangat deras disertai dengan petir. Yang keempat, panas. Contoh kalimat: cuaca hari ini sangat panas. Yang kelima, terik. Contoh kalimat: saat siang hari, matahari bersinar sangat terik. Yang keenam, gelap. Contoh kalimat: saat cuaca mendung, awan menjadi tampak gelap. Anak-anak, demikianlah contoh membuat kalimat efektif dari kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Silakan kalian belajar untuk merangkai kalimat dari kata-kata yang sudah kalian temukan ya. Keberagaman di Indonesia. Kita harus selalu menjalin kerukunan dan kebersamaan dengan sesama. Meskipun berbeda suku bangsa, berbeda bahasa daerah, warna kulit, maupun agama dan keyakinan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam pergaulan kita. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Salah satu keberagaman budaya di Indonesia adalah keberagaman makanan khas daerah. Ketika cuaca dingin, perut kita akan terasa mudah lapar, bukan? Makanan apakah yang biasa kalian makan ketika cuaca dingin? Sekarang, yuk kita cari tahu makanan dan minuman khas Indonesia yang enak dimakan ketika cuaca dingin ataupun panas. Anak-anak, kalian pasti punya pengalaman makan makanan khas Indonesia. Yuk kita cari tahu. Contohnya, makanan dan minuman khas daerah yang enak disantap ketika cuaca panas dan dingin. Yang pertama, wedang ronde, khas Jawa Tengah. Yang kedua, nasi gandul, khas Pati. Yang ketiga, soto kerbau, khas Kudus. Yang keempat, es cendol, khas Jawa Barat. Anak-anak, demikianlah contoh-contoh makanan dan minuman khas daerah. Silakan kalian mencari contoh yang lain sesuai pengalaman kalian ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.